Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tax haven country. Kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Diki, kedua Reza Gilang Ramadan, ketiga Ganang Rukmana Hadi, keempat Riangga Cijaya Saputra, dan kelima Herdiawan Dimas Prayoga. Bab yang akan dipelajari tentang tax haven country yang pertama pengertian tax haven country dan kedua market analysis tax haven country. Yang pertama ada pengertian tax haven country. Istilah tax haven sering pula disebut sebagai tax haven atau surga pajak. Tax haven itu sendiri adalah istilah yang menggambarkan suatu negara yang memiliki tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga para WP ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban pembayaran pajaknya, atau biasa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak. OECD Report 1998 berjudul Harmful Tax Competition and Engineering Global Issue menyatakan tidak ada definisi yang pasti dari tax haven. Namun secara umum tax haven diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Kemudian ada sejarah tax haven. Tax haven lahir sebagai konsekuensi meningkatnya tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul di majalah The Times 17 Mei 1894 ketika banyak wajib pajak di Inggris memindahkan kekayaan untuk menghindari pajak. Pasca Perang Dunia I, kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pasca perang mendorong negara-negara untuk menaikkan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat. Tarif pajak pada 1924 bahkan mencapai 72%. Sejak saat itulah tax haven lahir dan 3 kota di Swiss, Geneva, Zurich, dan Basel menjadi pusat penghindaran pajak yang aman. Pada kurun 1930-an, pemungutan pajak yang semakin agresif mendorong lahirnya tax haven baru. Ketika Roosevelt berkuasa, para pengusaha di Amerika Serikat menggunakan Bahamas sebagai tempat menyembunyikan penghasilan. Pada tahun 1960, Cayman Islands lahir sebagai tax haven baru yang didukung perbankan Kanada. The Rolling Stones meninggalkan Inggris pada 1971 karena beban pajak yang terlampau tinggi. Mereka pun melakukan eksodus ke Amerika Serikat dan diikuti banyak profesional lainnya. Pada saat bersamaan, Panama juga lahir sebagai tax havens yang menyimpan dana milik pengusaha Amerika Serikat dan Amerika Tengah, terutama Kuba. OECD juga menetapkan 4 kriteria untuk mengategorikan bahwa suatu negara tergolong sebagai tax haven countries, yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau 0%, tidak adanya pertukaran informasi, tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak, tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Adapun yang ditawarkan dari tax haven adalah sebagai berikut. 1. Peluang diversifikasi investasi. Yang kedua, strategi penangguhan beban pajak. Yang ketiga, perlindungan aset yang kuat. 4. Hasil investasi bebas pajak. Yang 5. Offshore branding dengan keleluasaan dan privasi. 6. Imbal hasil yang lebih besar. 7. Mengurangi beban pajak. 8. Menghindari restriksi mata uang. 9. Peluang mengembangkan bisnis. Dan bab 2, penanganan tax haven country. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan tax haven country. Inisiatif yang pernah dilakukan untuk menangani tax haven country adalah Financial Action Task Force pada tahun 1989, membentuk OECD Forum on Harmful Tax Practices dan OECD Global Forum, Tax Information Exchange Agreement tahun 2001, dan Base Assertion Non-Profit Shifting BEPS Action Plan 2013 yang diinisiasi OECD dan G20. Yang selanjutnya adalah Financial Action Task Force tahun 1989. Ini adalah sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya adalah OECD Forum on Harmful Tax Practices dan OECD Global Forum dan OECD Forum membahas isu tentang ekonomi digital, masa depan, lapangan kerja, keamanan, dan privasi siber, penurunan ketimpangan produktivitas dan kesehatan di tengah perekonomian digital.
hingga perubahan iklim dan praktik di tengah perekonomian digital dan perubahan iklim praktik pemerintahan yang akuntabel dan transparan. OECD Forum dipimpin oleh Republik Slovakia dan dihadiri oleh berbagai perwakilan negara-negara anggota OECD dan negara mitra, termasuk pemangku kepentingan dari masyarakat sipil, swasta, dari filantropi, akademisi, dan media. Yang ketiga adalah Tax Information Exchange Agreement atau TIE. Model merupakan perjanjian internasional yang khusus ditunjukkan untuk pertunjukan informasi tanpa ada pasal pembagian hak pemajakan selayaknya tax treaty lengkap. Yang keempat, Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS). Action Plan merupakan rencana yang ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran banyak negara terhadap masalah berkurangnya pendapatan negara dari pajak yang diakibatkan perencanaan pajak agresif yang dilakukan secara terstruktur oleh MNCs. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar.